sama Teguh, Bima, ada Yan, Mega, Ical, dan Resti. Dari sekretariatan ada Henti, Dewi, Adit, beserta ketua umum kita, lalu ada Resti. Ini divisi rutinnya ada Andi, ada Winda. Saya mewakili divisi humas. Ini saya akan mengomentari mengenai pro daripada ASEAN Political Security Community. Seperti kita ketahui, ASEAN telah berdiri beberapa tahun lalu, lebih dari 4 dasawarsa yang diawali oleh negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, dan diikuti oleh 5 negara sehingga sekarang, 6 negara sehingga sekarang 11 negara. Nah, kerjasama ASEAN memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerjasama internasional di negara Indonesia sendiri, karena merupakan lingkar konsensus terdekat di kawasan dan menjadi pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Kita dapat saya mengetahui, membaca, dan melihat banyak sekali kerjasama yang dilakukan antar negara di kawasan ASEAN, yang mana tidak hanya menghasilkan kerjasama yang tidak ada nilainya, tapi banyak pengaruh positif dan hasil positif yang dicapai khususnya oleh Indonesia, sehingga dalam hal ini terdapat perubahan dan perkembangan positif yang signifikan, di mana kerjasama ASEAN sekarang ini tengah menuju pada tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan melalui pembentukan ASEAN Community pada tahun 2015 nanti, yaitu merupakan komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. ASEAN Political Security Community sendiri merupakan salah satu pilar yang dewasai diperlukan, ingat kembali bahwa dunia politik dapat mempengaruhi stabilitas nasional tiap-tiap negara, ingat kembali bahwa perkembangan global ini semakin cepat dan jaga diplomasi merupakan jalan yang baik untuk diterapkan agar keamanan juga terjaga. Kami dari divisi kesekretariatan akan menjelaskan mengenai pandangan kami terhadap persiapan Indonesia menghadapi ASEAN Political Security Community. Pada kesempatan kali ini kami berada pada posisi kontra, di mana seperti yang telah kita ketahui bahwa negara-negara ASEAN tersebut dalam ASEAN Community meliputi pada ASEAN Economic Community, ASEAN Political Security Community, dan juga ASEAN Socio-Cultural Community. Dari ketiga hal tersebut, yang menjadi sorotan di dunia internasional khususnya di kawasan ASEAN adalah pada bagian ASEAN Political Security Community, di mana pada hal tersebut fokus utama dari permasalahan di negara-negara ASEAN adalah pada bidang keamanan atau security. Keamanan di negara-negara ASEAN itu sendiri merupakan salah satu keamanan yang masih belum dapat dikendalikan, di mana masih banyaknya kejahatan transnasional yang tinggi di kawasan ASEAN. Kejahatan transnasional di sini terdiri dari 8 jenis, di mana ke-8 jenis kejahatan transnasional di ASEAN tersebut diantaranya adalah perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, perombakan, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, international economic crime, dan cyber crime. Dari ke-8 jenis kejahatan internasional tersebut di ASEAN sendiri yang menjadi fokus utama dan juga menjadi perdebatan mengenai bagaimana cara mengatasi kejahatan transnasional tersebut adalah pada bidang drug trafficking atau perdagangan obat-obatan terlarang. Kenapa kami di sini kontra terhadap kesiapan Indonesia menghadapi ASEAN Community khususnya pada bidang perdagangan obat-obatan terlarang? Seperti yang telah kita ketahui bahwa kawasan ASEAN merupakan 2 kawasan di dunia penghasil obat-obatan terlarang, di mana Golden Basket yang meliputi Afghanistan, kemudian negara Irak, dan juga negara di Timur Tengah merupakan salah satu kawasan di dunia. Sedangkan untuk kawasan di ASEAN sendiri, Golden Triangle seperti yang telah kita ketahui adalah Thailand, Myanmar, dan juga Laos. Di mana Golden Triangle di kawasan ASEAN itu sendiri menyumbang 60% opium dan heroin di dunia yang mencapai
160 miliar per tahun omsetnya, sehingga hal ini menjadi ancaman ketika negara-negara ASEAN membuka suatu komunitas di mana akan terjadinya koneksi yang semakin meningkat antar negara-negara di ASEAN, sehingga mengancam ketahanan keamanan terhadap perdagangan obat-obatan terlarang di Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Peredaran narkoba yang kita tahu peredaran narkoba itu bukan hanya berada di Indonesia, tapi juga jaringannya sudah meliputi Asia Tenggara. Dengan adanya ASEAN Political Security, kita bisa membangun kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menyelesaikan secara bersama-sama jaringan peredaran obat-obatan terlarang tersebut dengan lebih tuntas. Diskusi bahwa tim pro dari diskusi menyatakan bahwa ASEAN Community akan meningkatkan kerjasama dalam penanganan peredaran obat-obatan terlarang. Hal ini menurut tim kami tidak ada gunanya, di mana kerjasama lintas negara juga sudah terlaksana bahkan sejak tahun 1972, di mana tersebut diwujudkan dalam ASEAN Expert Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse. Bahkan hal ini juga ditindaklanjuti lagi oleh ASEAN Senior Official and Drug Matters atau ASAP yang kemudian dimanifestasikan dalam KTT ASEAN tahun 1997. Kerjasama yang telah berlangsung lama tersebut nyatanya tidak berhasil untuk menciptakan stabilitas dalam hal peredaran obat-obatan terlarang. Masih ada peredaran hingga saat ini. Jadi apa gunanya adanya kerjasama lintas negara kalau hal ini tidak berdampak pada penanganan peredaran obat-obatan terlarang? Hal ini malah akan meningkatkan potensi peredaran obat-obatan narkotika di Indonesia sendiri, yang mana Indonesia belum siap untuk menangani hal tersebut. Terima kasih. Memang lebih mudah berpikir dari kontra ya daripada di pro ya. Saya sendiri sebenarnya kontra. Tapi saya mencoba menanggapi dari bacaan kontra. Apa yang disampaikan atau argumen dari tim kontra itu tadi memang saya anggap itu sebuah perjanjian yang lama atau kontrak yang lama. Bahkan itu tahun 1900 berapa. Kita mencoba memasuki rezim kerjasama yang baru, yaitu dalam ASEAN Community 2015 seperti itu. Nah, kita juga harus tahu bahwa pilar komunitas politik dan keamanan ASEAN itu memiliki tiga karakteristik yang itu perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, komunitas berbasis aturan dengan nilai-nilai dan norma bersama. Kemudian yang kedua, sebuah wilayah terpadu, damai, tangguh dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan menyeluruh. Kemudian yang ketiga, kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar dalam dunia semakin terintegrasi dan saling bergantung. Nah, dalam dalam komunitas politik dan keamanan ASEAN ini, nah Indonesia itu menjadi pelopor, dapat dikatakan menjadi pelopor. Nah, beberapa capaian penting yang diraih oleh pilar komunitas politik dan keamanan ASEAN selama kepemimpinannya Indonesia itu ada 6. Salah satunya yaitu mengenai ini, ASEAN juga telah mencapai kemajuan di bidang kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Jadi narkoba, obat-obatan teroris itu masuk dalam kejahatan transnasional seperti itu. Antara lain diperlakukannya ASEAN Convention on Counter Terrorism atau ACCT yang itu pada tanggal 27 Mei 2011 diberlakukan. Kemudian kerjasama yang menjadi prioritas antara lain pemberantasan terorisme, perdagangan manusia atau trafficking in person, kemudian pemberantasan gelap narkoba atau illicit drug trafficking, kemudian pencucian uang money laundering dan kejahatan dunia maya. Nah, dengan adanya pemberantas gelap narkoba atau illicit drug trafficking ini artinya apa? Kerjasama negara-negara ASEAN ini memiliki keinginan bersama atau niat bersama untuk kedepannya untuk bersama-sama memberantas adanya peredaran narkoba atau minimal itu bisa mengurangi lah, seperti apa yang dikatakan tim pro dari diskusi. Jadi itu memang suatu sinergitas dari negara-negara ASEAN untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba di wilayah ASEAN khususnya. Kemudian tadi seperti konvensi atau traktat atau apa yang disampaikan oleh tim kontra, menurut saya itu sudah terlalu lama. Kita akan memasuki rezim baru seperti itu. Jadi kita tidak bisa terus berpikiran